Jadi ini jawaban orang yang disuruh tobat. Soal tobat bareng-bareng tadi kata Bu Alin, saya alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak Gus Imin. Ya, beliau mengatakan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle saya kira minta maaf, dan saya kira saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya, dan sebagai sama menteri saya katakan kita harus kompak. Nggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antar kementerian yang lain. Ini penting ya, ini semuanya anak buah Pak Prabowo ya. Dan ini adalah orang yang menyuruh tobatnya. Anak kiai loh yang menyuruh tobat. Coba kita dengerin ya. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha kira-kira. Nah, jadi problem dari masalah kita hari ini lagi dan lagi, setiap ada masalah, setiap ada apapun ya yang menyebabkan korban ya, termasuk hari ini kita lihat bencana alam yang menghasilkan kerusakan alam dan korban jiwa. Tapi lagi-lagi tidak ada yang dihukum, tidak ada yang mengaku bersalah, disuruh tobat pun tidak mau gitu. Jadi maunya apa? Bahkan disuruh oleh DPR untuk mundur pun ya nggak mau lah ya, karena jabatan begitu manis dan menyegarkan gitu. Ini adalah fenomena politik yang hari-hari seringkali kita saksikan. Jadi kita mau bernegara ini seperti apa sebetulnya? Sudah salah, sudah jelas-jelas ada korban jiwa, kerusakan alam, tidak ada yang dihukum, tidak ada yang minta maaf, bahkan untuk menetapkan sebagai suatu bencana nasional pun tidak berani, karena banyak sekali konsekuensinya ketika ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bernegara hari ini seringkali dapat masalah, dapat pelanggaran, yang pelanggaran itu berdampak kepada masyarakat. Masyarakat menjadi korban, bahkan korban jiwa yang hari ini hampir tembus 1000, dan itu pun masih dalam tahap evakuasi. Kerusakan alam yang begitu besar di 3 provinsi, tidak ada yang dipersalahkan, tidak ada yang dihukum. Kemarin ada bandara hantu di Morowali, juga tidak ada yang dihukum. Dan akan seperti ini. Nah, jadi kerusakan kita adalah kerusakan sistematis, di mana siapapun yang masuk, bahkan anak kiai sekalipun yang masuk sebagai berada dalam kabinet, akan ikut-ikutan menjadi terseret arus ya, menjadi kompromistis, menjadi pragmatis, dan hanya mementingkan kepentingan dirinya, partainya, dan kelompoknya saja. Yang penting dapat konsesi, yang penting dapat proyek, yang penting rekeningnya lancar gitu. Dan rakyat hanya dimanfaatkan setiap 5 tahun sekali. Dan inilah sistem demokrasi, sistem yang menguntungkan para elit, para oligarki, para orang kaya serakah yang mengeksploitasi manusia yang ada di Indonesia serta kekayaan alam yang ada di Indonesia. Coba kalian pikirkan dan coba kalian komen, kira-kira sistem apa yang mampu melawan sistem demokrasi kapitalis? Apakah sistem sosialis komunis, ataukah sistem Islam yang telah terbukti berjaya selama ratusan tahun? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman.